Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia serahkan bantuan beras kepada negara Palestina sebanyak 10.000 ton. Solidaritas kemanusiaan, nuraniku rasanya mau protes keras. Ini bukan soal nggak punya hati, tapi logika sederhana saja, Bim. Tapi Lus, bukankah ini juga cerminan dari semangat persaudaraan global kita? Indonesia selalu ada untuk yang membutuhkan. Ada untuk yang membutuhkan di mana, Bim? Beijing sana. Sementara di sini, di depan mata kita sendiri, ada yang merangkak karena kelaparan. Ayolah. Selamat datang kembali di Opini Lucy dan Bimo, segmen diskusi paling berani yang mengupas tuntas isu-isu krusial di tengah masyarakat kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah dilema yang kerap memicu perdebatan ketika solidaritas kemanusiaan global berbenturan langsung dengan realitas kebutuhan mendesak di dalam negeri sendiri. Sebuah percakapan jujur tentang prioritas, hati nurani, dan konsekuensi dari pilihan kita sebagai bangsa. Selamat sore, Lus. Tampaknya kamu langsung panas begitu kita bahas topik hari ini. Berita tentang Indonesia yang mengirim 10.000 ton beras ke Palestina memang menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang memuji sebagai bentuk solidaritas dan cerminan nilai-nilai kemanusiaan kita. Bagaimana tanggapanmu, Lus? Jangan pakai kata kagum atau jempol dulu, Bim. Jujur ya, nuraniku langsung tersentak begitu dengar berita itu. Aku mau tegaskan sekali lagi, aku bukan anti kemanusiaan, tidak sedikit pun. Aku cuma punya logika sederhana dan hati nurani yang bekerja sesuai porsinya. Coba deh pikir baik-baik, Bim. Di satu sisi, kita kirim ribuan ton beras jauh menyeberangi samudra ke sebuah konflik yang kompleks di sana. Sementara di sisi lain, rakyat kita sendiri di pelosok sana masih banyak yang kesulitan parah. Banyak yang membutuhkan bantuan serupa, butuh makanan, butuh akses pendidikan yang layak, butuh layanan kesehatan yang memadai. Apa mereka ini bukan bagian dari kemanusiaan yang harus kita perhatikan juga? Apa status kemanusiaan mereka berbeda karena letak geografis? Aku memahami betul kegelisahanmu itu, Lus. Itu perasaan yang sangat manusiawi. Tapi sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, bukankah ini juga bagian dari peran kita di kancah internasional? Ada amanat UUD 1945 kita yang menyatakan bahwa Indonesia harus ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Bantuan ini kan bentuk dukungan nyata kita untuk meringankan penderitaan mereka di tengah konflik yang berkepanjangan. Amanat konstitusi itu, Bim, juga menjamin hak atas kehidupan yang layak, pendidikan yang setara, dan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh. Itu tertulis jelas, Bim. Bukan cuma mereka yang kebetulan terlihat di panggung internasional atau yang cocok dengan agenda politik tertentu. Pemerintah itu, Bim, tanggung jawab utamanya yang paling mendasar adalah kepada rakyatnya sendiri. Kepada mereka yang sudah memilih mereka, yang setiap hari membayar pajak untuk operasional negara ini, untuk gaji mereka. Pemerintah pasti punya kalkulasi dan pertimbangan matang, Lus. Mungkin ada alokasi khusus untuk bantuan luar negeri, dan bantuan di dalam negeri itu sudah ada programnya sendiri. Sudah ada yang mengurus. Oh, sudah ada yang mengurus. Bicara apa kamu, Bim? Kata-kata itu cuma jadi klise penenang yang tidak pernah sesuai dengan realitas di lapangan. Aku sering dengar cerita, bahkan melihat sendiri bagaimana saudara-saudara kita di pelosok sana masih hidup dalam garis kemiskinan ekstrim. Untuk makan sehari-hari saja mereka susah, Bim. Kamu tahu kan itu? Di mana hati nurani kita ketika anak bangsa sendiri, darah daging kita, butuh uluran tangan yang nyata dan mendesak dari pemerintahnya, sementara pemerintah ini malah sibuk mengelurkan tangan entah kepada siapa yang jaraknya ribuan kilometer. Ini sangat-sangat miris, Bim. Miris sekali. Di mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Tapi Lus, bukankah ini juga bentuk dari empati kita sebagai sesama manusia? Terlepas dari empati, aku jadi sangat-sangat curiga, Bim. Apakah ini murni karena empati dan kemanusiaan, atau ada motif lain di baliknya? Misalnya karena mereka kebetulan seiman, atau jangan-jangan ini hanya akal-akalan pemerintah untuk membangun citra positif di mata publik luar negeri, biar dinilai punya empati dan kepedulian yang tinggi di kancah global. Itu pertanyaan besar buatku. Dan jujur,
Nuraniku bener-bener gak tenang sampai sekarang. Aku rasa kita tidak bisa langsung berasumsi seperti itu, Lus. Kemanusiaan itu kan memang harus universal, tanpa memandang ras atau agama. Oh, universal. Kalau alasannya murni kemanusiaan universal, lantas mengapa anak bangsa kita yang di pelosok sana, yang juga menderita, yang juga manusia, tidak mendapatkan prioritas yang sama? Apa mereka bukan bagian dari kemanusiaan yang universal itu? Atau kalau alasannya karena mereka seiman, berarti anak bangsa kita yang ada di Indonesia ini, yang kebetulan beda keyakinan dengan mayoritas pemangku jabatan di negeri ini, itu salah. Mereka jadi anak tiri begitu, karena tidak seiman dengan petinggi negara. Ini kan konyol. Dan kalau ini hanya untuk menarik simpati publik luar, Bim, ini tandanya rakyat kita sendiri akan selamanya terabaikan. Karena kamu tahu sendiri, isu-isu domestik seperti kemiskinan di pelosok, gizi buruk, atau anak putus sekolah di pedalaman itu jarang jadi berita utama di media internasional. Itu terjadi di dalam negeri, di dapur sendiri. Dan jarang sekali isu-isu ini keluar dari tanah publik Indonesia ke panggung dunia. Akibatnya, yang di dalam sini akan terus dibiarkan. Lus, itu terlalu jauh. Pemerintah tentu tidak akan sebodoh itu. Mereka juga pasti memikirkan rakyatnya sendiri. Bodoh atau memang pilih kasih? Kamu tahu kan kasus ibu-ibu yang komplain volume azan terlalu keras di Medan? Apa yang terjadi, Bim? Dia cuma menyampaikan keluhan soal kenyamanan, tapi malah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penistaan agama Islam. Dan yang bikin tambah ngakak, polisi dengan bodohnya menanggapi laporan aneh itu, lalu pengadilan pada akhirnya menjatuhkan hukuman penjara. Yang pasti itu atas desakan dari pihak mayoritas yang merasa diserang. Menurutmu, lucu nggak? Negeri yang katanya berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ini, tapi keadilan seolah tumpul kalau menyangkut mayoritas. Itu memang kasus yang sangat disayangkan dan memicu banyak perdebatan. Menyayangkan? Ini kocak dan miris, Bim. Hanya sekedar volume suara saja disucikan sedemikian rupa, seolah-olah volume itu manifestasi dari Tuhan sendiri. Padahal mereka tidak tahu volume itu, teknologi speaker itu bersumber dari produk orang kafir yang mereka benci. Sungguh lucu kan? Di mana logikanya? Ini menunjukkan bagaimana dogma bisa mengalahkan nalar. Di sini ini untuk membawa suara rakyat yang menderita kelaparan. Aku jadi bingung bagaimana kita bisa mencari titik temu atau solusi jika jurang pemikiran kita sudah sejauh ini. Aku bilang padamu, Bim, mustahil. Karena percuma berdebat dengan mereka. Perbedaan pandangan dan kerangka pemikiran kita itu sangat jauh banget berbeda, Bim. Mereka itu seolah-olah masih hidup di abad ke-7 dengan segala aturannya yang kaku. Sedangkan kita sudah di abad 21. Jauh banget jurangnya, Bim. Aku bicara begini bukan bermaksud sombong, tapi itulah kenyataannya. Jadi, menurutmu tidak ada harapan untuk dialog konstruktif atau perubahan pola pikir? Ya, bagaimana bisa nyambung? Berdebat sama mereka itu capek, bro. Kita sudah memakai acuan di era modern seperti sekarang. Data, sains, logika, pemikiran kritis, relevansi sosial. Mereka masih memakai acuan di abad ke-7. Dogma tunggal, interpretasi literal, perasaan emosional yang mudah tersulut. Sedangkan kita sudah di abad 21. Jauh banget jurangnya, Bim. Aku bicara begini bukan bermaksud sombong, tapi itulah kenyataannya. Jadi, menurutmu tidak ada harapan untuk dialog konstruktif atau perubahan pola pikir? Coba kamu pikir, Bim, di belahan bumi lain, para ilmuwan dan pemikir sudah mendiskusikan bagaimana cara bertahan hidup di planet Mars. Mereka bicara teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, tentang quantum computing, artificial intelligence, genetic engineering, dan banyak lagi diskusi untuk penemuan baru demi kemajuan dan keberlangsungan alam semesta secara luas. Mereka fokus pada inovasi untuk masa depan umat manusia. Sementara itu di sini mereka masih sibuk diskusi ini halal, ini haram. Apakah poligami itu wajib? Tidak boleh ngucapin hari raya kepada agama lain, ngurusin cara orang berpakaian, sampai ke panjang jenggot dan bentuk celana. Kan jauh banget pola pikir dan kemampuan dalam menghasilkan produktivitas yang berdampak global. Apalagi dibarengi dengan prinsip dasar mereka yang sering kudengar dalam ceramah-ceramah pemuka agama. Mati kita tidak akan membawa apa-apa kecuali amal perbuatan. Hahaha, jujur, saya ketawa terbahak-bahak mendengarnya, Bim. Dan dalam hati berkata, seolah-olah Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak butuh perawatan atau penjagaan dari kita sendiri sebagai umatnya. Pantas saja kaum ini gak ada sumbangsinya apapun di era modern dan digitalisasi dalam keberlangsungan alam semesta.
Mereka tidak bisa menempatkan spiritualitas dengan realitas yang nyata. Kalau begitu, Luz, dengan pola pikir seperti itu, kamu tidak yakin mereka bisa bertahan atau survive di era seperti sekarang? Tidak, Bim. Saya tidak yakin mereka bisa survive dengan pola pikir seperti itu. Mereka akan dipaksa oleh keadaan, bro. Waktu itu tidak akan menunggu Anda untuk melangkah. Dan pada akhirnya, Andalah yang harus mengikuti aturan dari waktu itu sendiri. Di era digitalisasi ini, Bim, jika kita tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi, entah itu memanfaatkan atau bahkan menciptakan, kita nggak akan bisa hidup. Pola pikir kita juga harus terus berkembang sesuai kemajuan zaman itu sendiri. Jadi mereka akan tertinggal sangat jauh dan mungkin tidak punya pilihan selain berubah. Ibaratnya begini, Bim, orang lain sudah hampir mencapai titik puncak gunung. Mereka sudah lengkap dengan semua perlengkapan modern, punya GPS, drone untuk memetakan jalur, bahkan tahu cara mendirikan tenda yang efisien di kondisi ekstrim. Tapi kita masih di rumah, belum mengemas perlengkapan apapun yang harus dibawa untuk mendaki gunung itu. Bahkan mungkin kita belum bangun dari tempat tidur. Kan jauh sekali ketertinggalan itu. Jadi mereka akan tertinggal sangat jauh dan mungkin tidak punya pilihan selain berubah. Ya, penyesalanlah yang akan membayangi mereka nanti. Karena ketika realitas akhirnya memaksa mereka untuk beradaptasi, prosesnya akan jauh lebih pahit daripada jika mereka mau merangkul perubahan dari awal. Mereka akan melihat peluang yang sudah lewat, kerusakan yang sudah terjadi, dan kenyataan bahwa dogma mereka tidak menyiapkan mereka untuk kehidupan nyata. Ingat saudaraku, waktu tidak akan pernah menunggu kita untuk bergerak. Dan pada akhirnya, kitalah yang harus mengikuti aturan dari waktu itu sendiri. Terima kasih telah bersama kami di Opini Lucy dan Bimo. Semoga diskusi ini menjadi bahan perenungan yang mendalam bagi kita semua. Sampai jumpa di segmen opini berikutnya. Mari terus berpikir kritis, berani bersuara, dan beradaptasi.